Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah Tafsir Ahkam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh kebaikan ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran atau mata kuliah Tafsir Ahkam kami dari kelompok terakhir, yaitu Muhammad Ali Fahmi dan Saudara Ahmad Halim Lubis ingin mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Tafsir Ahkam dengan judul makalah hibah. Sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya itu sudah dibahas tentang wasiat. Nah, di sini atau pada hari ini kita membawakan tentang materi hibah. Kita langsung saja ke materi dengan latar belakangnya tentang hibah, yaitu salah satu dari anjuran agama Islam adalah berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, di antaranya adalah tolong menolong sesama muslim ataupun yang berbeda keyakinannya dengan kita. Bentuk tolong menolong itu bermacam-macam, bisa berupa benda, jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya adalah hibah, atau disebut juga pemberian cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk lebih paham mengenai hibah atau perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah. Juga tentang penafsirannya. Yang pertama adalah pengertian hibah dan dasar hukumnya. Kata hibah yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang mana pemberian itu berupa harta atau bukan harta. Menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan kepindahan milik seorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa mengharapkan pergantian atau imbalan sedikit pun. Adapun yang dijadikan dasar hukum dalam masalah hibah ini adalah beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Saling memberilah kalian, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi." Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikannya kepada seseorang. Berdasarkan kutipan di atas, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang meminta kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak perbuatan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan dasar bahwa hibah itu hukumnya mubah atau boleh. Bahkan beliau membolehkan seorang muslim menerima pemberian dari orang-orang non-muslim. Berdasarkan kutipan di atas, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ia memberikan sesuatu
kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul bertanya kepadanya atau kepada Iyad, apakah engkau telah masuk Islam? Lalu kemudian Iyad menjawab, belum atau tidak. Beliau berkata, sesungguhnya aku dilarang menolak pemberian orang-orang musyrik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Daud, dan Tirmizi. Itulah dasar atau pengertian hibah dan dasar hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada juga ayat-ayat Al-Quran tentang hibah serta penafsirannya. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 190 di atas adalah sebagai berikut, yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hukum nafkah, atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Uzaifah. Dalam riwayat lain dikemukakan peristiwa sebagai berikut. Ketika Islam telah berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansor berbisik kepada sesamanya, harta kita telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali? Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai teguran kepada mereka, jangan menjerumuskan diri kepada tahlukah, meninggalkan kewajiban fi sabilillah dan berusaha menumpuk-numpuk harta. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lain yang bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari. Menurut Tirmizi, hadis ini sahih. Nah, menurut riwayat lain, tersebutlah seseorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya, maka turunlah wala tulqi bi aidikum ila tahlukah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih dan kuat yang bersumber dari Jabir An-Nu'man bin Bashir. Hadis ini diperkuat oleh Al-Hakim yang bersumber dari Al-Barra. Penafsirannya adalah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah sebagai bukti taat kepadanya, baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, artinya menjerumuskan diri sendiri ke dalam kerusakan dan menahan nafkah untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, karena hal itu akan menambah kekuatan musuh atas kita. Dan berbuat baiklah, artinya berbuat baik dengan infak atau yang lainnya, termasuk di dalamnya hibah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Ada juga di surah An-Nisa ayat 4-5 yang berbunyi, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman
qiyaman warzuqhum fiha waksum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya dan berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibat. Ayat di atas lebih menekankan kepada keharusan seorang suami memberikan mahar atau mas kawin kepada istrinya atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan kemampuannya. Jika diamati secara seksama, maka kita akan menemukan konsep hibah di dalam ayat di atas, yaitu memberikan sesuatu atau berupa mahar atas dasar sukarela dan penuh dengan keikhlasan. Dalam lanjutan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lanjutannya di ayat 5, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang akan dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini menggambarkan perhatian Islam terhadap masalah pemeliharaan dan pemanfaatan harta yang dimiliki anak yatim. Janganlah harta itu diserahkan kepada orang yang tidak mampu mempergunakannya atau mengelolanya dengan baik karena faktor usia atau keterbatasan lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan firman-Nya dalam ayat di atas menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim yang belum balik, orang gila, dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Meskipun demikian, wajib bagi yang menguasai harta milik mereka itu memenuhi kebutuhan mereka, baik itu sandang, pangan dan papan. Artinya, orang yang berhak memiliki benda dari pemberian orang lain itu berhak menjaga yang belum balik, maupun orang gila, maupun orang dewasa yang belum dapat mengatur harta. Kemudian di surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, pada ayat 114 surah An-Nisa di Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan manusia kecuali percakapan yang bertujuan menganjurkan bersedekah, berbuat kebaikan, dan atau percakapan yang membawa perdamaian di antara manusia. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya
di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah disamakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Artinya pahala orang yang menafkahkan atau menghibahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diperhatikan secara seksama, jelas sekali di dalam ayat di atas bahwa orang yang berinfakkan, berhibah itu pada hakikatnya bukanlah menghabiskan hartanya, akan tetapi sebaliknya malah semakin menambah kekayaannya. Dan di luar itu masih ada bonus-bonus lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itulah sumber dari Al-Quran yang ada 4, walaupun memang ada ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang mahar. Tapi kalau kemudian ditafsirkan bahwa mahar itu juga diberikan kepada seorang suami kepada istrinya atas dasar ikhlas dan ridho untuk menunjang kebutuhan istrinya. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan antara hibah dengan hadiah dan sedekah. Berbeda dengan hadiah dan sedekah, dalam berhibah atau memberikan, menyerahkan sesuatu, tidak ada unsur-unsur atau tujuan lain. Artinya memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedangkan hadiah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan atas prestasi yang dicapainya. Adapun sedekah ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar sedekah ialah semangat keagamaan, sedangkan hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi berdasarkan kehendak atau keinginan sendiri. Nah, itulah pengertian tentang hibah dan ayat-ayat tentang hibah serta penafsirannya, dan perbedaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Kemudian pemaparan yang selanjutnya mungkin akan disampaikan atau ditambahkan oleh Saudara Ahmad Halim Lubis. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Saudara Ali Fahmi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun materi selanjutnya, rukun dan syarat-syarat hibah. Di sini para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Adapun jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4, yaitu di sini yang pertama orang yang menghibahkan, dan yang kedua orang yang menerima hibah, dan yang ketiga barang yang dihibahkan atau objek hibah, dan yang terakhir lafaz ijab dan qabul. Menurut Ibnu Rus dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid mengemukakan bahwa rukun hibah ada 3,
yang esensinya yaitu pertama, orang yang menghibahkan atau al-wahib. Yang kedua, orang yang menerima hibah atau disebut dengan al-mauhublah. Dan yang ketiga, pemberian atau perbuatan hibah ataupun disebut juga dengan al-hibah. Sedangkan menurut Said Sabit mengemukakan bahwa di samping hal-hal tersebut, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab kabul. Misalnya, penghibah berkata, "Aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu," atau yang serupa itu. Sedangkan di penerimaan hibah berkata, "Ya, aku terima." Pendapat yang mewajibkan ijab dan kabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga pengikut-pengikut Imam Hambali. Sedangkan Abu Hanifah dan juga pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan kabul. Dengan perkataan lain, bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak. Adapun yang menjadi rukun hibah, menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, yaitu menghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan sigat. Adapun yang pertama, penghibah. Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya pada orang lain. Adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penghibah harus sebagai pemilik harta yang sempurna. Dan yang kedua, penghibah harus cakap bertindak secara sempurna, dengan artian adalah balik dan berakal. Dan selanjutnya, penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas kemauannya sendiri, dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa. Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan penghibah sendiri, dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang keharta bendaan. Orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatan itu tidak sesuatu alasan. Dan yang selanjutnya, adapun penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah orang yang menerima pemberian. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah. Pada dasarnya, setiap orang ataupun seluruh manusia yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan di sini anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kekuasaan ataupun wali. Begitu juga dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata pada pasal 1865 yang menyatakan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua.
dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah. Siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain, termasuk kepada anak angkat. Hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada. Bila tidak ada ataupun diperkirakannya adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah. Adapun penjelasan nomor 3, objek hibah atau barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak akan terjadi hibah apabila tidak ada sesuatu yang dihibahkan. Nah, untuk itu terdapat beberapa syarat benda yang akan dihibahkan. Nah, adapun syarat benda yang akan dihibahkan itu yang pertama, benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah. Dan selanjutnya, barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum berwujud ataupun belum ada. Selanjutnya, objek yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan. Dan selanjutnya, harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. Selanjutnya, harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah. Dan adapun yang terakhir, syarat benda yang dihibahkan itu dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali ditentukan ataupun dikhususkan, seperti halnya jaminan. Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Thawr berpendapat tidak disyaratkan syarat ini. Dan adapun pembahasan yang keempat tentang rukun dan syarat hibah, yaitu adalah ijab dan qabul sigot. Sigot adalah rukun dan syarat hibah, yaitu adalah ijab dan qabul sigot. Sigot hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lapas hibah ataupun pemberi dan sebagainya. Menurut para fuqaha, ijab dan qabul adalah suatu yang harus ada di antara si pemberi hibah dan si penerima hibah. Sigot hibah di sini adalah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul. Seperti ijab yang dijelaskan, jika dia mengatakan, saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, dan termasuk qabul yang sesuai dengan ijab tersebut dan jelas seperti ucapannya, saya terima, saya ridah. Qabul tidak sah kecuali jika langsung.
Adapun persyaratan sigot menurut Imam Syafi'i sama dengan sigot jual beli, di antaranya adalah yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Bila si pemberi bilang, kamu saya berikan 2 ekor kambing, kemudian yang diberi menerimanya dengan ucapan, saya terima salah satunya, maka hibah itu tidak sah. Dan yang kedua, qabul harus diucapkan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain. Dan yang terakhir, akad hibah tidak digantungkan dengan sesuatu. Adapun penjelasan materi selanjutnya adalah fungsi dan hikmah hibah. Hibah dilihat dari aspek hubungan muamalah, hubungan sesama manusia, yaitu dapat berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu. Sarana mewujudkan keadilan sosial dan salah satu upaya untuk menolong golongan yang lemah serta memupuk tali persaudaraan. Dan adapun salah satu hikmah hibah adalah menumbuhkan rasa cinta antara sesama manusia. Hibah ataupun pemberian juga bentuk cerminan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk sedekah kepada fakir miskin, serta dengan hibah pula lah akan mempererat tali silaturahim, menghilangkan penyakit dengki yang merusak keimanan, menghilangkan rasa saling mengasihi, mencintai, menyayangi, menghilangkan sifat egois, bakhil, dan menghilangkan rasa dendam yang bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dijelaskan sebagaimana artinya, saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Serta memperoleh uhwah Islamiyah, maka Al-Quran menganjurkan pada manusia untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan Allah juga melarang manusia untuk saling menolong ataupun saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mungkin cukup sekian pemaparan kami pada hari ini yang berbahagia ini. Adapun kesimpulan dari materi hari ini, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian sesuatu baik berupa harta ataupun bukan kepada orang lain dengan sukarela dan penuh keikhlasan. Artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun, pemberian tersebut hanya bertujuan untuk membantu sesama agar tercipta kesejahteraan hidup, terutama mereka yang lemah dalam bidang ekonominya. Mungkin cukup sekian pemaparan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus bagi kami pemateri. Bila mana ada penyampaian kami yang salah ataupun yang masih kurang ataupun yang kurang berkenan dalam hati pada pendengar semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Halim Lubis dan rekan saya Ali Fahmi
Dan rekan saya Muhammad Ali Fahmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.